Menteri Pertahanan negara kawasan ASEAN bertemu dengan Amerika dan Tiongkok di Laos. Para Menteri Pertahanan tersebut membahas berbagai konflik termasuk konflik maritim yang ada di kawasan tersebut. Laut Cina Selatan bersinggungan dengan beberapa negara kawasan ASEAN sehingga membutuhkan dialog agar dapat mencari jalan keluar. Selain itu, para Menteri Pertahanan ini juga membahas konflik Ukraina-Rusia yang hingga kini belum menunjukkan tanda mereda. Di tengah meningkatnya sengketa maritim di kawasan Asia Pasifik, Menteri Pertahanan negara anggota ASEAN bersama dengan AS, Tiongkok, Jepang, Australia, dan Rusia bertemu di Laos. ข้าพเจ้าหวังว่าบรรดาทานจะประกอบส่วนเข้าในเนื้อในจิตใจของกองประชุมในครั้งนี้อย่างสร้างสรรค์มีบรรยากาศและมีความเป็นเอกภาพเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมของพวกเราครั้งนี้สำเร็จผลตามระดับคาดหมายที่ได้วางไว้เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การสืบต่อในการร่วมมือทางด้านหน่วยงานป้องกันศาสตร์ของอาเซียน Selain sengketa maritim, pertemuan juga membahas perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, dan ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam pertemuan ini, Menhan Tiongkok menolak ajakan bilateral dengan AS. AS menyebut kesempatan ini penting untuk memberikan optik bagi kawasan terkait hubungan militer kedua negara. Now, I regret that the PRC chose not to meet here. The PRC's decision is a setback for the whole region. As I've said consistently, the right time to meet is any time. Awal tahun 2024, Menhan AS dan Tiongkok sempat bertemu dan menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi militer antara kedua negara meski tak sepakat dalam isu Taiwan. Menurut data ASEAN, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar negara ASEAN selama 15 tahun berturut-turut. Secara ekonomi, pengaruh Tiongkok di kawasan memang sangat luas. Tapi dalam kerjasama militer, AS kerap dipandang sebagai mitra terpercaya oleh negara di kawasan Asia Tenggara. Ini tercermin lewat tingginya angka latihan militer gabungan dengan AS dibanding negara lain di luar kawasan. Sekutu terdekat AS di kawasan yang sering bersengketa dengan Tiongkok adalah Filipina, di mana insiden terkini menunjukkan kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Tiongkok membantah tuduhan tersebut dan menyalahkan Filipina atas tabrakan tersebut. China is a real and serious threat to the Philippines, and the Philippines understands that the United States is its true economic and security partner of choice. Namun pengamat lain mengingatkan, di dalam kawasan sendiri ada banyak konflik domestik dan dinamika intraregional yang harus dihadapi negara di kawasan, seperti konflik di Kamboja yang bersinggungan dengan Vietnam dan Thailand. I think there are certain parties that believe that security concerns is China, should be China, only China. But then there is an elephant in the room. Regional countries have certain security concern that are closer to homes. Posisi AS di kawasan masih akan terus dicermati pengamat, terutama mengikuti transisi pemerintahan dari pemerintahan Joe Biden ke Presiden terpilih Donald Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.